Melepaskan pengampunan itu paling susah. Apalagi kalau yang nyakitin orang terdekat. Kan kita sudah memperingati kematian Jumat Agung. Semua bilangnya Jumat Agung. Karena ada satu peristiwa agung. Ada kasih yang agung. Ada kasih yang mulia. Yang dinyatakan lewat karya salib. Di mana pada saat itu Tuhan Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Kalau kita pelajari ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Dan kata yang pertama itu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau sekarang kita sesama orang percaya terus saling menyakiti, jadi batu sandungan. Kita doanya gitu, Bapa ampuni mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat gitu ya. Karena sebenarnya harusnya kita sudah tahu. Jangan lagi hidup jadi batu sandungan. Jangan lagi menyebabkan perpecahan. Kita harus bawa kasih. Karena peristiwa kematian Yesus itu kasih. Kasih Bapa dinyatakan lewat Kristus. Tapi waktu dia mati dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Dunia tiba-tiba gelap gulita hari itu. Kenapa? Karena di dalam Kristus dipakukan semua dosa manusia. Makanya Bapa aja tidak tahan, dia berpaling. Makanya dunia jadi gelap. Nah, saya dan saudara harusnya jangan lagi hidup dalam kegelapan. Kan sudah ditebus. Sudah hilang itu yang namanya kegelapan harusnya. Tapi seneng nih anak-anak muda yang masih pacaran. Jangan suka di tempat gelap ya. Kalau pacaran lampunya 1000 watt. Terang-terangan, jangan gelap-gelapan. Dan Rasul Paulus juga sudah berkata, kalau kamu mulai menjalin hubungan untuk menjadi pasangan dalam pernikahan, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan kegelapan. Karena nggak ada persamaan antara gelap dengan terang. Jadi kita udah nggak boleh lagi hidup dalam kegelapan, ya. Semua terang-terangan. Nah, kalau mau ngomongin temennya yang melakukan kesalahan, jangan gelap-gelapan, ya. Ngomonginnya di belakang. Semua udah tahu dulu. Sementara dia nggak tahu apa salahnya dia. Tiba-tiba dia dengar, semua orang udah tahu, kecuali saya, gitu, ya kan? Jangan, kalau mau protes sama Ibu Gembala, datengin Bu Gembala. Ajak ngomong ya, jangan gelap-gelapan di belakang. Oke? Udah jangan hidup dalam gelap lagi. Udah jangan lagi jadi batu sandungan. Kita bawa kasih. Ketika Yesus bangkit kemudian, pagi-pagi benar. Kebangkitan Kristus ya, Rasul Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Supaya apa? Supaya aku ikut dalam penderitaan bersama dengan dia. Saudara di sini ada nggak yang minta menderita? Semua pasti maunya senang ya nggak? Bahagia, kapan sih Tuhan saya bahagia? Kayak orang-orang itu loh Tuhan, jalan-jalan ke luar negeri. Kan saya bisa foto-foto gitu ya. Atau apalagi kapan sih Tuhan nggak susah? Kapan sih Tuhan nggak ada masalah? Lah, orang Rasul Paulus bilang begitu. Ketika kita mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya, kita harus turut dalam penderitaan. Tapi penderitaannya bukan karena jadi mencuri, ketangkep, menderita, bukan. Ya, penderitaan itu penderitaan secara daging. Kadang-kadang kita kalau namanya mengampuni itu sakit nggak saudara? Nah, itu paling sakit, paling susah gitu. Melepaskan pengampunan itu paling susah. Apalagi kalau yang nyakitin orang terdekat.
Orang yang katanya mencintai kita. Orang yang begitu kita percaya. Terus bukan sekali, berkali-kali. Alamak, susah banget gitu ya. Ini suruh saya mengampuni. Kita juga suka nuntut gitu. Ya jangan saya terus dong yang berubah. Dia juga harus berubah dong. Kita sama-sama berubah. Lah, tuntut dulu dirimu berubah.